Jika di palang salib itu nggak ada jin kafirnya, apa yang kalian sembah itu? Apakah patung itu bisa memberi manfaat kepada kalian? Atau apakah patung itu bisa memberi mudarat kepada kalian? Kalau patung itu bisa memberi Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Saya akan menunjukkan dua video sahabat gereja YouTube. Video ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mampu membolak-balikkan hati seorang pembela Ustadz Abdul Somad pada masa dahulu. Mungkin sahabat tahu ya bagaimana viralnya video dari Ustadz Abdul Somad mengenai salib. Beliau berkata bahwa di dalam salib ada jin kafir. Kata dia, jadi seorang pemuda Aceh ini luar biasa sekali membela Ustadz Abdul Somad ini. Bahkan mengolok-ngolok kekristenan, mengejek Alkitab. Bahkan dia berkata agama Kristen adalah agama hoaks. Wow, Tuhan Yesus benar-benar mampu membolak-balik hati dia. Ini orang. Makanya sahabat, teman-teman, jangan terlalu membenci kepada kekristenan. Saya juga sering sampaikan kepada yang lain. Murtadin-murtadin ini dulu adalah pembenci kekristenan. Akhirnya makin lama mereka makin cinta kepada Yesus. Penasaran kan teman-teman? Yuk kita simak dulu video ini. Video yang pertama. Gua mau tanya sama pendeta yang lapor Ustadz Somad. Jika di palang salib itu nggak ada jin kafirnya, apa yang kalian sembah itu? Apakah patung itu bisa memberi manfaat kepada kalian? Atau apakah patung itu bisa memberi mudarat kepada kalian? Kalau patung itu bisa memberi manfaat kepada kalian, kenapa kalian laporkan Ustadz Somad ke polisi? Kenapa kalian enggak bilang saja sama Tuhan kalian itu? Artinya Tuhan kalian enggak salah yang kalian sembah itu. Bukan Tuhan yang sebenarnya, bukan Tuhan yang hidup. Kalian sembah patung. Patung itu kan bakal mati. Coba kalian pikirkan dengan waras. Itu pendeta itu kan cari duit dia. Itu bisnis semua. Kalian tahu itu? Mana ada Tuhan duduk dalam patung? Mana ada itu simbol-simbol? Mana boleh sembah simbol? Kau sembah aja Pancasila lagi bagus. Garuda Pancasila daripada kau sembah patung itu. Kalau kau sembah Pancasila ada polisinya, ada tentaranya. Kalau kalian dipukul-pukul boleh kalian lapor polisi, boleh kalian lapor tentara. Tapi kalau kalian sembah patung, kalian laporlah sembah patung itu. Itulah kalian itu. Agama hoak kalian kampanyekan. Padahal kita ada negara, ada Kementerian Informasi. Kementerian Informasi seharusnya itu melarang hoak macam-macam agama-agama yang menyebarkan hoak itu. Menipu-nipu umat untuk bisnis tuh. Hipnotis orang, tarik duit, sumbangan. Itu gereja setiap hari Minggu. Itu yang kalian masukkan surga. Itu surga untuk kalian saja. Menipu-nipu orang miskin, orang primitif kalian tipu. Kalau kalian memang pandai, memang agama kalian itu hebat, datang saja ke Aceh debat kita kalau kalian bisa. Memang kalian nggak bisa, agama kalian memang hoak kok. Secara daging, pedih memang rasanya. Hati ini sakit, saudara. Mendidih ketika diejek-ejek, dihina. Jujur saya mendidih. Gitu. Kalau kata
tentara militer kan, army. Saya mendidih mendengar ini, langsung mengebu untuk melawan. Tapi tidak usah begitu saudara. Ketika dia memperkatakan perkataan begitu, rasanya memang pedih, sedih, hati luka mendengar ucapan-ucapan dia saudara. Baik, kita lihat video bagaimana pernyataan dia sekarang. Akhirnya berbalik 180 derajat untuk melawan Ustadz Abdul Somad. Yuk kita saksikan. Apa itu surga? Surga itu rasa sukacita hati kau. Kau reda dengan keadaan, itulah surga. Jadi surga itu nggak ada urusan dengan agama kau. Semua orang boleh masuk surga. Kecuali yang nggak boleh masuk surga itu macam Ustaz Somad, dia nggak bisa masuk surga. Dia ahli neraka itu. Ustaz Somad, dia nggak bisa masuk surga. Dia ahli neraka itu. Suka menakut-nakuti orang, suka meneror orang, bilang haram ini, haram itu, sesat ini, sesat itu. Padahal dia sendiri ahli neraka, dia nggak tahu itu. Neraka itu rasa was-was hati, rasa susah kita, rasa takut-takut. Nah, itu neraka. Siapa yang takut-takuti kita? Coba kau pikirkan. Kan orang-orang yang takut-takuti kita itu macam Ustaz Somad, Ustaz lain lah, Ustaz Wahabi. Banyak Ustaz itu menakut-nakuti kita, meneror kita. Mereka sendiri nggak tahu yang mana akhirat, yang mana surga neraka, mereka nggak tahu. Nah, mereka dengar-dengar saja. Dan bahkan mereka menyangka Tuhan hanya paham bahasa Arab. Tuhan nggak tahu bahasa burung. Tuhan nggak tahu bahasa burung itu macam mana, bahasa semut, bahasa binatang, bahasa lembu. Tuhan nggak tahu menurut mereka. Makanya mereka selalu berfatwa bahwa kalau tidak menggunakan bahasa Arab yang baik dan benar, Tuhan tidak bisa tahu maksud kita apa. Nah, macam itu. Itulah kelemahan akal mereka dalam mengkias. Makanya kita nggak usah ikut mereka itu. Kalau kita ikut orang yang macam itu, sesat kita juga. Nah, mereka orang yang keliru, orang sudah disesatkan oleh Allah, biarkan aja. Jadi kesimpulannya surga itu milik Allah dan Allah bisa memasukkan siapa saja yang dia mau masukkan. Nggak ada urusan dengan agamanya. Macam itu. Seorang pembela Ustadz Abdul Somad yang kita lihat tadi di video pertama dan video kedua cukup berbeda jauh ya saudara. Dahulu dia, pemuda ini, memuja-muja, mendukung Abdul Somad. Mereka berkata, Masya Allah masih ada pemuda waras seperti pemuda Aceh ini. Katanya kita tahu dia orang dari logatnya kan. Dia orang Aceh ya, gitu kan. Saya juga soalnya kelahiran Aceh saudara. Dipuja-puja, sabar disanjung-sanjung karena membela Ustadz Abdul Somad. Tetapi sekarang diolok-olok, bahkan dicari-cari sahabat. Kasihan juga, dulu dia nyanjung-nyanjung UAS. Sekarang saudara dia mengolok-olok. Bahkan sahabat kasihan melihat dia. Akhirnya dia sadar. Banyak channel-channel muslim saya lihat membahas dia, pengagum Ustadz Abdul Somad. Membahas dia dikatakan dia sudah ODGJ. Semacam itulah gitu. Udah di luar kuadrat ininya. Perkataan mereka yang dulunya mendukung dia akhirnya dihujat teman-teman yang kemarin. Mereka pemuda ini dan akhirnya kawan kita ini juga jadi depresi lah menurut saya, teman kita Aceh ini. Dan saya juga minta terus kita harus mendukung dia, mendoakan dia biar Tuhan pakai dia untuk membuka semua apa yang dia mengerti tentang kekristenan itu harus dikeluarkan. Pemuda ini bahkan mereka berkata, cari ini orang Aceh sebenarnya. Kalau saya lihat sih, kalau dia tidak tinggal di daerah Syariah, ya cepat ini saudaraku murtad. Coba murtad sahabat orang ini. Cuman karena di sana hukumnya berat ya. Kalau udah sempat, karena kalau di sana tuh di Aceh, kalau sempat
murtad itu membahayakan diri saudara. Iya, bisa bahaya karena saya 2 tahun lalu, hampir 2 tahun lalu, saya kedatangan juga saudara. Teman saya dari Aceh ke sini, dia mau terima Tuhan Yesus dan akhirnya ketika saudaranya tahu dia terima Tuhan Yesus dan dibaptis saudara, hancur semua. Istrinya meninggalkan dia, anak-anaknya dipisah. Saya juga jadi merasa kasihan gitu. Ya Tuhan, ketemu sama orang baik, nggak bisa ngatain apa-apa, saya mah. Ya Tuhan Yesus yang baik. Ketemu orang baik, sama Tuhan Yesus yang baik. Saya mah kalau udah ngomong Tuhan Yesus, Ya. Puji Tuhan dia selamat dan nyampe Jakarta. Nah hari ini kita habis makan bersama Vicky. kenyang. Puji Tuhan ya Ki. Iya, amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Vicky juga biar terus belajar mengenal Kristus. Itu aja dari saya. Thank you buat teman-teman, thank you buat Vicky juga. Tuhan Yesus memberkati. Kita tunggu Vicky nanti akan dibaptis. Tapi buat saudara kita yang ini, saya salut kepada beliau. Dia berani melawan yang dulunya kusanjung kau di tempat tinggi UAS. Akhirnya apa? Dibalikin Tuhan untuk dia membongkar semuanya. Membongkar kejelekan-kejelekan dari UAS. Ini keren saudara. Ya sebenarnya kalau berbicara dari hati ke hati, banyak orang yang mau ikut Yesus. Banyak orang yang mau belajar tentang kekristenan saudara. Saya sebagai narasumber banyak sekali yang telepon, yang hubungi saya ketika saya membuat gereja YouTube ini, yang sudah bersaksi, menceritakan, saya rindu sekali ingin bersaksi, tapi saya belum waktunya untuk pikul salib, untuk mendapatkan risiko-risiko dari keluarga dan sebagainya. Itu yang mereka alami saudara. Sebenarnya banyak sekali yang mau mengakui Yesus adalah juru selamat manusia saudara. Serius. Saya beberapa kali narasumber berderetan. Makanya kesaksian udah mulai muncul banyak. Selain di gereja YouTube dulunya, sudah banyak channel-channel Kristen juga yang melahirkan jiwa-jiwa baru untuk berani kesaksian. Ya, saya senang. Dan itu salah satu cara untuk menyenangkan hati Tuhan. Melahirkan banyak orang-orang untuk bersaksi, untuk melakukan penginjilan di media sosial. Memang, saudara, mereka tuh sedikit mau bayar harga. Iya. Untuk ikut Tuhan Yesus sedikit yang mau pilih pikul salib sahabat. Teman-teman, sebenarnya seperti ini bukan hal yang baru. Bahkan banyak mereka yang akhirnya memutuskan percaya Yesus. Mungkin saudara tahulah salah seorang pembela Ustadz Zakir Naik, bahkan dia adalah seorang yang ingin menjadikan Australia menjadi negara mayoritas Islam. Bagaimana perjuangan dia bela agama. Bahkan dia salah satu host di TV Muslim di Australia. Bahkan kegerakan-kegerakan
Dia cukup luar biasa gebrakan-gebrakannya di Australia. Bila agama ngumpulin massa, bahkan ketika dia mendengar agamanya dilecehkan, dia adalah orang yang paling terdepan maju untuk bela agama. Tetapi teman-teman, saudara yang terkasih, mengejutkan sekali. Membela agama ini bahkan dia adalah mengganggu Zakir Naik. Akhirnya memilih percaya Tuhan Yesus dan murtad. Alasannya sebenarnya simple. Capek bela agama katanya. Itu keren sih. Ya capek memang. Saudara, setiap hari kita harus habiskan waktu hanya untuk bela agama. Siapa yang memenuhi? Siapa yang memenuhi? Kita harus merasa ingin, siapa yang harus maju? Saya harus ingin agamanya dibela. Karena kalau kita bela agama, ada pahalanya di dalam itu. Ketika kita melihat orang yang menista, tidak kita bela agama kita, karena hari ini sudah kita jadi merasa berdosa. Begitu ya jadinya. Siang dan malam dihabiskan waktu untuk bela agama. Contoh seperti kejadian Agustan yang kentutit Alkitab. Kita kalau bilang agama pasti stres, saudara. Ini gimana ya? Orangnya supaya mati, kita cari terus. Cari orang-orang sampai habis dana juga dicari. Kalau orang-orang sebelah. Yang penting dia masuk. Begitu, saudara. Sampai di ujung mana juga belain, disupport. Coba kalau kita, saudara. Nggak ada. Lihat ke MKC habis-habisan. Bahkan sudah menyerahkan diri, digebukin juga di sono. Ya kan? Kerinduan kita hanya cuman mau memperbaiki akhlak dari diri mereka supaya berkenan di hadapan Tuhan. Untuk apa kita capek-capek, saudara? Bela agama kalau kelakuan kita tidak mengikuti. Jadi saya salut sama pemuda Aceh ini. Dia sadar, dia mengakui bahwa Tuhan adalah juru selamat. Yang tadinya dia itu pembela Ustadz Abdul Somad, akhirnya kembali tidak suka kepada Abdul Somad. Ini memang membahayakan. Pengaruh Ustadz Abdul Somad ini setelah ceramah-ceramahnya yang mengajak orang begini begono, dilarang bergaul, ngucapin Natal, ini haram, gitu haram. Saya kadang kesal juga, saudara. Melihat ada beberapa juga pegawai salah satu bank yang kesal dia karena diharam-haramkan, dibilang masuk neraka, beginilah, begonolah, bekerja di bank konvensional tidak boleh. Jadi banyak yang pemuja Abdul Somad ini lama-lama berbalik, mereka bertobat, mereka dan itu ikut Tuhan Yesus. Bukan karena gentolnya orang-orang Kristen mengajak-ajak saudara Muslim masuk Kristen, tetapi mereka banyak yang tersandung dengan lingkungan mereka sendiri, saudara. Lingkungan mereka, agama mereka, pemimpin agama mereka. Banyak mereka yang tersandung di situ, akhirnya memilih percaya kepada Tuhan Yesus, memilih hidup tenang, karena di kekristenan ini kita dapatkan ketenangan, damai. Makanya kalau orang yang percaya Tuhan Yesus pasti, saudara,
dengar kasusnya di Kristen ini, hati saya tenang. Kalau dengar kesaksian-kesaksian, hati saya damai ketika berada di pangku berdoa, menyembah Tuhan. Memang damai, tenang, karena menjadi Kristen, Anda tidak perlu lagi repot-repot membela Tuhan, Nabi, Rasul. Menjadi Kristen, Anda akan dibela oleh Tuhan Yesus, Roh Kudus. Tuhan akan berkati saudara. Ya, jadi salut buat orang Aceh ini. Saya salut jempol kepada beliau. Saya juga kelahiran Aceh. Orang tua saya lama di Aceh juga dulu tugas. Dan saya merasakan. Dan ada beberapa yang kesaksian juga di gereja YouTube. Orang-orang Aceh. Tapi saya tidak publikasi saudara. Karena kalau di gereja YouTube, saya nggak mau nanti ini hanya sekedar konten, tapi merugikan dia. Gitu, lebih baik ini nggak ada yang nonton sama sekali ataupun apalah. Tapi jadi berkat, dia nyaman, dia datang dari Aceh untuk dibaptis, belajar firman Tuhan, dan akhirnya kita sampaikan ke persekutuan doa. Dia bergabung. Dan pelan-pelan Tuhan buka jalan lagi. Roh Kudus turun tangan. Akhirnya apa? Istrinya bisa dibawa. Anaknya bisa dibawa. Hidup berkecukupan di sini. Melayani Tuhan lagi. Itu saudara. Itu dari video ini saya juga jadi sadar ya. Terbuka wawasannya, juga kita ya udahlah gitu. Ada saatnya nanti mereka akan dipakai Tuhan. Tuhan jamah dia. Tapi sebagai kita, saya khususnya untuk melayani, ya saya akan minta tuntunan Tuhan. Tuhan, apakah ini harus disupport langsung, harus kita rangkul, harus bagaimana? Saya minta tuntunan Tuhan. Beberapa narasumber saya minta juga tuntunan Tuhan. Karena saya melayani Tuhan. Bukan melayani manusia. Atau melayani saudara. Yang wah doyan kesaksian. Atau kejar target. Kejar konten. Waktu dulu memang begitu. Tapi akhirnya saya merasa resah ya saudara. Resah. Jadi jika ada yang menurut saya kurang, ini kok selama ini gereja YouTube kok nggak pernah lagi upload dan sebagainya, ya saya duduk diam di kaki Tuhan karena tenang sekali saudara. Itu saudara. Oke saudara, jangan lupa tuliskan pandangan saudara tentang video ini. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di bawah, karena komentar Anda untuk sangat berguna bagi setiap video-video yang kami buat, saya buat khususnya, karena itu menaikkan analitik dari YouTube saudara, untuk lagi disarankan ke sana ke sini ke orang-orang yang orang luar yang tadinya nggak tahu, akhirnya tahu saudara. Jadi butuh komen aja, saudara bisa komen di bawah. Apa aja Tuhan Yesus memberkati, apa aja gitu, komen-komen aja gitu, atau apa masukan-masukan juga silahkan, atau apapun itu. Saya berharap saudara-saudara bisa memberikan komentar dan share video ini biar banyak jiwa-jiwa lagi dimenangkan. Nggak secara alam sadar kita nge-share. Saudara-saudara nge-share video ini ke grup-grup juga, ke Facebook dan sebagainya, grup WhatsApp. Itu menjadi berkat, saudara. Iya. Itu menjadi berkat bagi orang lain.
tiba-tiba ke-share gitu ke grup yang baru. Akhirnya dia nonton gitu. Itu nilai plusnya kepada saudara yang share gitu. Mari kita sama-sama mendukung untuk memuliakan nama Tuhan di media sosial ini, khususnya YouTube, saudara. Mau bagaimanapun ya, kita sama-sama berdoa bersatu untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk dukungan doa dan juga support apapun di dalam gereja YouTube ini, saudara. Di dalam pelayanan gereja YouTube ini, terus doakan saya untuk terus bisa memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Mari kita sama-sama memuliakan nama Tuhan Yesus dan menjadi berkat di media sosial, khususnya di YouTube ini, saudara. Orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, mereka bisa mengenal Kristus lewat YouTube ini. Terima kasih, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.